Nama Allah sudah digunakan oleh kalangan Kristen pada abad keempat sebelum Islam muncul pada abad ke-7. Ya, yaitu di daerah Arab sana. Dikatakan di situ, di dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat dan seterusnya. Ya, bagaimana jawabannya, Pak? Ya, itu sebetulnya tidak seperti itu tafsirannya. Oh gitu. Jadi surat Zukruf itu kalau diterjemahkan harafiah itu begini. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu, maksudnya Isa, la ilmul lisa'ah. La di sini lam takkid yang artinya penyangatan, ya. Ilmu itu ya ilmu. Jadi sesungguhnya Isa itu benar-benar merupakan ilmu tentang kiamat sebetulnya. Dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu tidak mengerti dan ini ingin menambah wawasan dari apa yang akan dijawab oleh Bapak Dr. Bambang Nursena. Kepada Pak Moderator saya kembalikan untuk mengatur jadwal pertanyaan. Silakan Pak Edward. Terima kasih Pak Austin. Ya, kita tiba saatnya kita masuk session untuk pertanyaan. Bisa di raise hand, lambaikan tangan, atau juga lewat chat. Ya, tetapi sebelumnya saya memberikan beberapa catatan apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Bambang. Pertama adalah nama Allah sudah digunakan oleh kalangan Kristen pada abad keempat sebelum Islam muncul pada abad ke-7. Ya, yaitu di daerah Arab sana. Kemudian yang kedua adalah nama Allah adalah nama benda, bukan nama pribadi. Ya. Kemudian adalah nama Allah harus ditinjau dari aspek historis, budaya, dan teologis. Yang terakhir, menggunakan nama Isa Al-Masih tidak masalah. Ya. Terutama kita bisa gunakan di dalam konteks bermisi, ya, supaya kita bisa menjembatani dengan saudara kita yang lain, ya. Tetapi nama Isa Al-Masih itu harus dilihat, harus kita jelaskan nama Isa Al-Masih yang dimaksud Yesus itu siapa, ya. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Yang pertama tadi ada yang bertanya Pak Bambang. Yang pertama saya lihat di chat, ya, dikatakan di situ di dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat dan seterusnya. Ya, bagaimana jawabannya, Pak? Silakan Pak narasumber. Oh ya, nanti ya. tiga. Baru satu tadi itu Pak. Silakan ada lagi yang mungkin resen. Kita kasih 3 dulu. Maaf. Kita kasih 3 ya. Ya, itu sebetulnya tidak seperti itu tafsirannya. Oh gitu. Jadi surat Zukruf itu kalau diterjemahkan harafiah itu begini. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu, maksudnya Isa, la ilmul lisa'ah. La di sini lam takkid yang artinya penyangatan, ya. Ilmu itu ya ilmu. Jadi sesungguhnya Isa itu benar-benar merupakan ilmu tentang kiamat sebetulnya. Maka sebetulnya wala tamtaruna biha, dan kamu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Di situ digunakan kata ganti diri feminim, bukan maskulin. Ha bukan hu. Kalau hu itu merujuk kepada Isa, kalau ha
merujuk kepada kiamat itu, karena al-kiamat itu diakhiri dengan tak marbutoh, maka kata sandangnya ya harus ha, bukan hu. Wa tabi unit dan mengikutlah aku, hada siratum mustaqim, itu jalan yang lurus. Begitu konteksnya. Jadi menurut saya kita tidak usahlah urusan-urusan kitab sucinya orang. Kita cukup dengan Alkitab saja. Tapi kalau kita tunjukkan ngutip-ngutip kitab sucinya orang, itu kayaknya kita kurang pede apa dengan iman kita. Tidak usahlah model-model kayak gitu, saya nggak suka. Karena itu pertama akan muncul semacam sinkretisme pemahaman. Kalau sudah Kristen ya sudah, itu tinggalkan yang kitab-kitab yang tidak lagi menjadi rujukan iman Kristen, nggak usah dikutip-kutip lagi, move on lah dari agama lama. Ya, move on dari agama lama itu kan kebanyakan orang-orang Islam yang jadi Kristen yang seperti itu. Ya, saya kira itu. Baik, yang kedua Pak, ada penanya ini dari Pak Handi ya, mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Alkitab tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ya memang tidak sama, konsepnya memang tidak sama. Ya tidak sama, memang konsepnya jelas-jelas tidak sama. Ya ibarat seperti orang memiliki pemahaman tentang sosok Jenderal Sudirman misalnya. Jenderal Sudirman itu bagi orang Belanda kan beda dengan Jenderal Sudirman orang Indonesia. Tapi sosok yang dimaksud satu orangnya gitu loh. Dilihat dari perspektif yang berbeda. Misalnya di Ponorogo, di mata orang keraton dan di mata rakyat kan beda. Di Ponorogo di mata orang keraton itu baik, orang baik, tapi berjuang di saat yang tidak tepat. Makanya gara-gara perang Jawa itu wilayah Keraton Jogja banyak kehilangan wilayahnya direbut Belanda. Nah, jadi baik tapi tidak tepat saatnya. Tapi bagi rakyat Jawa, ya di Ponorogo itu adalah pahlawan yang benar-benar dijadikan rujukan seperti itu. Bagi Islam, Isa itu ya Yesus itu, tapi konsepnya kan beda. Dalam Alkitab tidak pernah Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dalam Alkitab Yesus tidak bicara waktu bayi. Dalam Alkitab Yesus bukan sekedar sebagai nabi, ya, rasul, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Sekalipun Quran menyebut Isa itu kalimat tuhu, firmannya, atau kalimati min husmuhul masih, firman yang bernama Al-Masih. Tapi kan pemaknaannya berbeda. Ya mirip orang saksi Yehova percaya kalau Yesus itu firman, tapi firman dimaknai beda dengan ajaran gereja. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya adalah ya bahwa Alkitab dan Al-Quran itu diturunkan dari surga secara bersamaan, diambil dari orang yang memiliki perspektif hukum Taurat. Jadi maksudnya itu induknya Alkitab dengan Al-Quran itu apakah sama di surga begitu? Tidak sama. Alkitab tidak pernah turun, yang turun itu Yesus. Nah, ini ajaran Krislam ini yang mengatakan Alkitab turun dari surga itu ajaran setengah Islam, setengah Kristen. Nggak pernah ada itu Alkitab turun. Orang Yahudi sendiri mengatakan Torah berbicara dalam bahasa manusia. Ya, Torah itu dibrah Torah bilison bini Adam. Jadi Torah itu berbicara seperti bahasa kilison, seperti bahasa manusia. Jadi tidak pernah ada Taurat yang turun dari langit. Makanya kalau di dalam iman Kristen atau Yahudi diceritakan maka matilah Musa di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 dan seterusnya, itu orang Kristen tidak pernah bingung loh, ini Musa diberi Taurat diturunkan kepadanya, Taurat kok menulis kematiannya sendiri, tidak pernah bingung karena orang Yahudi itu sudah menulis bahwa yang nulis kematian Musa itu Yosua, bukan Musa. Jadi memang kitab tidak pernah turun dari langit. Induknya ya jelas tidak sama, memang tidak pernah turun dari langit. Ya Injil itu kan kesaksian para murid Yesus yang melihat sehari-hari, dan iman Kristen memahami itu sebagai firman Allah. Karena apa?
karena ditulis berdasarkan ilham Roh Kudus. Tetapi data sejarahnya, background historisnya itu tidak dihapus. Bahwa Lukas itu menulis itu bahasanya tampak beda dengan bahasanya Markus. Bahasanya Markus lebih sederhana, lebih singkat, tapi bahasanya Lukas itu bahasa seorang peneliti. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi mata dan pelayan firman. Berarti kan ada riset di situ. Tapi risetnya itu tidak sama dengan riset orang cari gelar doktor, tidak, karena itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi yang disebut firman Allah itu bukan kata demi kata didikte, diturunkan dari surga, bukan seperti itu. Jadi apakah sumbernya sama? Tidak sama, memang karena Taurat dan Injil tidak pernah turun. Saya kira itu ya. Baik. Kita kasih dulu kepada yang ada raise hand. Sebelum kita lanjut dengan Banyak itu Pak, yang banyak. masih di chat. Ya. Oke. Yang berikutnya pertanyaan yang mungkin sangat penting karena ada yang sama menurut saya. Pertanyaannya, Pak Bambang, narasumber, apakah sama Allahnya orang Kristen dengan agama lain, misalnya Islam? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan. Sama dan tidak sama itu apanya dulu, harus dijawab. Nah, kalau kita membaca Alkitab ya, ini ngomong teologi Kristen aja dulu ya. Kita mengenal dua pernyataan. Yang pertama, wahyu umum dan wahyu khusus. Apa yang disebut wahyu umum? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit aja bisa ngomong loh. Kalau dia dikaruniai mulut, bisa ngomong. Kalau langit menceritakan kemuliaan Allah. Itu langit. Berarti artinya apa? Artinya wahyu umum itu pengenalan Allah lewat alam semesta. Nah, misalnya Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi agama-agama itu bisa mengenal Allah. Makanya para bapak gereja itu menyebutnya sebagai preambulum fide, pendahuluan kepada iman Kristen, atau yang disebut dengan preparatio evangelica, persiapan kepada Injil. Tetapi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka pengenalan manusia terhadap Allah itu rusak. Tetapi manusia itu sadar, sampai dikatakan begini, tampak dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak bisa berdalih. Jadi kesadaran umum manusia itu mengenal tentang apa yang disebut the supreme being. Supreme being itu adalah asal-usul segala yang ada ini. Ya, keberadaan yang mutlak yang tidak disebabkan oleh yang lain. Itu. Nah, karena wahyu umum itu rusak karena dosa manusia, maka Allah mengirim putranya, yaitu Yesus Kristus, supaya apa? Pengenalan kepada Allah itu tidak dibelokkan oleh setan, itu loh kira-kira. Tapi pertanyaan itu tidak sederhana mengatakan sama atau tidak sama. Sekarang contohnya gini, kalau kita ngomong misalnya, sama. Ya, kalau sama kenapa ketika Petrus di Athena, itu kemudian dia menjelaskan, tapi mengkoreksi pemahaman orang Athena. Dan dia mengatakan bahwa, koreksinya begini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya itu di Kisah Rasul pasal 17 ayat 24. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Nah, kalau Allah yang disembah di Athena sama dengan Allah yang diberitakan Paulus, kenapa Paulus harus mengkoreksinya? Berarti tidak sama. Apanya yang tidak sama? Konsepnya, pemahamannya. Kenapa tidak sama?
Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi otak kita tidak cukup untuk mengerti Allah yang benar. Tetapi otak kita bisa paham bahwa Allah itu ada, gitu loh. Makanya itu pertama dikatakan tidak sama. Tetapi kalau itu itu sama ya, dalam konteks apa, tidak sama dalam konteks apa. Kalau dikatakan berbeda, ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Ayo, sama apa tidak sama sekarang? Jelas tidak sama konsepnya, makanya dikoreksi. Tapi Paulus mengidentifikasikan Allah yang diberitakan itu adalah Allah yang disembah oleh orang Athena yang tidak dikenalnya. Berarti pengenalan orang Athena diterima oleh Paulus. Dalam makna apa? Orang Athena benar, ada the supreme being yang menciptakan segala sesuatu. Tapi pengenalannya itu salah, diluruskan. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia, dan seterusnya. Tetapi bahwa kesadaran setiap bangsa, setiap agama tentang Allah itu diterima. Makanya kalau orang Yahudi itu menyebut ada nabi-nabi yang bernubuat bagi bangsa-bangsa lain. Ini belajar Yudaisme. Yang namanya Bileam bin Beor itu adalah nabi yang bernubuat bagi umat ha'ulam, umat bangsa-bangsa lain. Tapi karena nabi bagi bangsa-bangsa lain itu sangat mudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, makanya akhirnya Bileam bin Beor jatuh ke dalam dosa dan tidak jadi nabi lagi. Ini saya sekedar catatan ini, perbandingan tafsiran Yahudi dan tafsiran Kristen. Maka kalau dikatakan bahwa Allah orang Kristen itu beda dengan Allah agama lain, pertanyaannya, berapa jumlah agama di muka bumi? Kalau jumlahnya ada 100 agama saja, Islam punya Allah sendiri, Hindu punya Tuhan sendiri, Buddha punya Tuhan sendiri, terus jumlahnya Tuhan itu berapa? Kan Tuhan hanya satu. Makanya jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tapi konsep-konsep tentang Tuhan yang tidak sempurna itu yang mengantarkan bangsa-bangsa sehingga mengenal Allah. Coba ngomong sama orang ateis yang tidak percaya Tuhan kan kesulitan. Tapi kalau ngomong sama orang yang percaya Tuhan, termasuk itu Rara si pawang hujan, itu kan lebih mudah. Karena apa? Loh, itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kamu kenal nggak? Ya, pokoknya saya kenal. Kenal dari mana? Kenal dari leluhur. Lah, kalau leluhurnya satu kok beda dengan yang lain, kok konsepnya nggak sama. Karena apa misalnya? Kan lebih mudah ketimbang orang ateis yang memang tidak percaya dengan Tuhan, kan sulit. Makanya kesadaran tentang adanya the supreme being inilah yang menjadi fajar-fajar yang menunggu matahari bersinar penuh. Matahari bersinar penuh itu ya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh. Jadi pemahaman kita jangan kering. Kalau kemudian hitam putih, makanya kita ini seringkali dalam pelayanan itu jadi buta lorek jam 09.00 mati. Karena refleksi kita ini lemah. Makanya sangat mudah kita ini kalau bukan militan Kristen gampang meninggalkan Kristus. Karena apa? Tidak tuntas imannya itu. Apalagi untuk anak-anak STT ini. Tidak boleh tidak pinter. Harus pinter. Karena Anda yang memandu umat ke depan. Jadi yang sekolah-sekolah di STT itu harus pinter. Kalau nggak pinter, nggak saya akui Anda. Ini penting ya. Sangat penting ini. Jangan sekedar iman itu sekedar pengalaman hidup. Tapi iman itu dikomunikasikan supaya martabat kita sebagai pengikut Yesus itu diakui oleh orang lain. Itu saya kira ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, mohon yang bertanya yang berkaitan dengan substansi pembahasan kita hari ini ya, yaitu nama Allah dan Isa Al-Masih berdasarkan tinjauan teologi Kristen dan Islam. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak berkaitan langsung dengan itu kami pertimbangkan
Karena waktunya terbatas, pertanyaan yang berikut adalah Pak Bambang begini. Jika Yesus adalah sama dengan Isa Al-Masih dan konsepnya yang berbeda antara Kristen dengan Islam, bagaimana sikap ya cendekia dan Muslim jika mereka mengetahui bahwa Isa Al-Masih yang mereka pahami adalah berdasarkan apokrif, Berdasarkan apa, Pak? apokrifa, kitab-kitab apokrifa. Oh iya iya iya. Ya, Begini, ya. memang kalau Anda membaca buku ya yang ditulis oleh seorang doktor teologi lulusan dari Al-Azhar University. Ini Islam ini. Namanya ada Dr. Muhammad Qolafullah. Dalam buku ini disebutkan memang dia mengakui banyak narasi-narasi Quran yang itu berasal dari sumber-sumber di luar kitab suci. Dia mengatakan misalnya buku-buku apokrifa tentang tentang Yesus bicara waktu bayi, Injil Thomas, Yesus yang membuat tanah ditiup jadi burung itu diakui. Tetapi menurut penulis Muslim ini, yang ditekankan itu bukan kebenaran historisnya, tapi pelajaran di balik narasi Quran itu. Jadi pelajaran moralnya yang ditekankan, bukan historisnya. Makanya dia mengatakan Al-Quran bukan kitab sejarah. Jadi kita misalnya ketika melihat kisah-kisah itu, sekalipun itu mungkin tidak cocok dengan sejarah, tapi kan pesan-pesan moralnya tetap benar. Itu salah satu pendekatan. Pendekatan yang lain ya pokoknya Quran itu wahyu. Wahyu itu tidak boleh dibedah dari sejarah. Wahyu yaitu turun dari langit, itu yang kedua. Ya silakan kalau ada yang lain. Baik, kita berikan dulu kesempatan kepada yang raise hand. Silakan dari Pak Zakaria dari Seragen. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edward. Saya mau nanya, ini kapan Pak itu dimulainya pertama kali polemik tentang pemakaian nama Isa atau Allah di kalangan intern Kristen sendiri, Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana Pak Joko? Ini polemik tentang pelarangan nama Allah ataupun Isa di kalangan intern Kristen sendiri, Pak. Itu dimulainya kapan, Pak? Oh iya. Itu kalau menurut buku yang saya baca sejak tahun 80-an itu. Jadi mula-mula itu di Malaysia. Di Malaysia itu ada gugatan terhadap lembaga Alkitab Malaysia agar tidak mencantumkan kata Allah dalam kitab suci bahasa Malaysia. Saya mendapatkan cerita ini dari pendeta Dr. Daud Susilo yang adalah seorang konsultan ahli dalam penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Lalu pada zaman itu, Lembaga Alkitab Malaysia, dan dalam hal ini anggota dari UBS, United Bible Society, itu sampai memanggil ahli dari Mesir, dari Libanon. Dan disuruh menyatakan bagaimana Anda orang Mesir, orang Libanon menggunakan kata Allah, dijelaskan. Tapi tetap saja Malaysia menganggap itu tidak mempengaruhi putusan mereka. Lalu pernah berkembang terus kan, dari salah satu majalah Katolik di Malaysia itu menggugat pelarangan itu dan akhirnya menang. Nah, tapi sekarang ini muncul lagi larangan, khususnya di Malaysia Semenanjung, tapi kalau di Sabah itu diperbolehkan karena memang mayoritas Kristen. Ke Indonesianya kapan? Ketika kemudian tahun 80-an itu saya membaca dari buku apa ya, lupa saya. Lalu Pak Hamran Nambri memberikan tanggapan dengan melampirkan misalnya contoh halaman kitab Kejadian 1 dalam bahasa Arab. Ya, itu di Indonesia. Kemudian ketika Pak Hamran sudah meninggal, kalau tidak salah ya, kemudian diteruskan oleh Pak Suradi, lah itulah mulainya ekstrimnya di situ. Ekstrim mulai tidak boleh pakai kata Allah, Allah itu dewa gitu, kira-kira seperti itu.
Nah, terus kemudian bersamaan dengan itu harus diperkenalkan nama Yahweh itu seperti itulah. Gerakan itu menguat kira-kira periode di atas tahun 2000. Saya pernah diwawancarai majalah Detik itu majalah waktu sekarang udah enggak ada mungkin ya. Tentang ini, terus kemudian yang kedua majalah Bahana, majalah Kristen. Jadi memang ya menurut saya ini karena apa ya, saya bingung juga kalau kalian lihat fenomena akhir-akhir ini. Jadi orang itu beragama itu lebih banyak militan tapi kurang ilmu. Nah, sekarang kan kebanyakan begitu. Militansi itu kan mudah ditiupkan bagi orang yang literasinya kurang. Ya, saya kira itu ya. Jadi kita menyayangkan sekali bagaimana hal-hal yang sesungguhnya tidak penting itu kemudian mengemuka. Nah, saya yakin bahwa kalau kita lebih sejuk dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah ini, tentu kita tidak menciptakan banyak musuh. Itu yang penting kita lakukan. Yang kedua juga kita tidak kehilangan kebenaran itu sendiri, tapi secara ramah bisa disampaikan. Tidak haruslah dengan polemik, dengan perdebatan yang menurut saya itu kurang beradab, itu perdebatan itu. Orang memaki-maki, kemudian itu menyerang pribadi, itu menurut saya itu bukan suasana Indonesia yang wajib kita contoh. Jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bambang. Penanya berikutnya yang sudah resen tadi adalah Pak Rocky Chandra dari Cianjur. Nanti berikutnya kita kasih kesempatan Leonard dari Surabaya. Silakan Pak Rocky Chandra dari Cianjur, langsung. Pertanyaannya. Pak, saya mau tanya pendapat Pak Bambang etimologi kata Isa sendiri ya. Itu ada beberapa pendapat yang bilang kalau etimologinya itu adalah ayam kencing kuda jantan. Nah, menurut Pak Bambang, apa etimologi yang paling cocok untuk nama Isa, Pak? Itu aja, Pak. Ya, Isa itu memang Yasua yang mengalami korespondensi bunyi. Tulisan-tulisan seperti itu, yaitu tulisan-tulisan yang dipenuhi karena kebencian. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa karena pertama kebencian, kedua itu karena data-data keserumpunan bahasa yang abad-abad lalu itu belum terlalu maju. Misalnya mengartikan kata Isa dari Esau, ada yang seperti itu. Ya. Tapi itu sesungguhnya tidak kuat teori-teori seperti itu karena apa? Contoh-contoh lain sendiri sudah banyak di mana istilah-istilah Ibrani yang berkorespondensi ke dalam bahasa Aram maupun bahasa Arab. Seperti kasus huruf Yod menjadi alif dan ain tadi loh. Yesayahu menjadi Isaya. Yeremia menjadi Ermia. Yerusalem menjadi Urusalim. Ada banyak contoh. Terus yang kedua, matris leksionis atau leksionis matris. Vav menjadi alif itu juga lazim. Salum menjadi salam. Salam alaikum menjadi assalamualaikum. Itu kan bisa dilacak dengan mudah. Dengan kita membandingkan teks-teks Arab dan Ibrani itu. Tapi kalau sampai harus membuat teori kencing apa tadi itu dasarnya apa itu? Itu kan sebenarnya teori yang muncul dari kebencian sebetulnya. Kita ini mengabarkan kabar baik. Itu harus menghilangkan kebencian terhadap orang yang yang harus kita jadikan mitra itu sebetulnya ya. Maka Kristus sendiri mengatakan mempertanggungjawabkan iman itu harus. Siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah itu, jadi dengan demikian
Itu kan bisa diketawain orang itu kalau kita mengembangkan teori-teori asal, pokoknya kita puas, orang lain yang beda dengan kita itu jelek semua. Saya kira jangan begitulah. Kita harus mengembangkan pendekatan yang lebih yang lebih saintifik, yang lebih menyapa, yang lebih ramah terhadap yang lain tanpa kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Itu saya kira. Terima kasih Pak Bambang, cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Leonard dari Surabaya ya. Langsung pertanyaan dengan langsung jelas, singkat. Silakan. Iya, Shalom Om Bams. Yang pertama itu, apakah Isa dalam Quran itu memiliki makna tertentu yang kayak apa? Apakah makna tertentu itu terlepas dari maknanya dalam bahasa Ibraninya, nama Ibraninya, ataukah tidak? Terus yang kedua, ketika cerita-cerita dalam Quran itu kayak sejenisnya Ashabul Kahfi, terus kayak Maryam yang sebagai oknum yang Trinitas itu, terus kayak kisah-kisahnya Isa dan lain-lain itu kan memiliki kemiripan terhadap sumber-sumber gnostik kayak gitu. Bagaimana kisah sama itu bisa masuk ke dalam Quran? Prosesnya itu gimana kok bisa cerita-cerita serupa itu bisa masuk ke dalam Quran kayak gitu? Itu Om Bams. Iya, terima kasih. Yang pertama, ketika kata Isa itu merupakan fonetik koresponden dari kata Yesua, apakah maknanya dipertahankan? Tidak. Lah itulah juga persalahannya di situ. Makanya ketika orang Kristen menjelaskan sosok Isa itu ya memang harus benar-benar clear. Karena misalnya ya, istilah-istilah itu muncul di dalam Quran tanpa dijelaskan apa artinya. Kalau jelas misalnya dalam Alkitab kan jelas ya, anak yang itu dinamakan Yesus karena Tuhan menyelamatkan kaumnya, itu kan jelas. Tapi dalam Quran nama itu muncul tanpa dijelaskan maknanya. Maka kemudian para ahli tafsir Quran lalu menjelaskan dengan caranya sendiri. Misalnya kata Isa itu artinya berasal dari kata yang artinya putih kemerahan, karena kulitnya Isa itu putih kemerahan. Itu kan tidak memiliki dasar sejarah. Nah, seperti itu. Kemudian tentang bagaimana kesejajaran dengan kisah-kisah gnostik, apakah itu juga diterima maknanya? Juga tidak. Jadi misalnya ya, dalam tulisan Basilides itu seorang gnostik kira-kira abad ketiga. Dia mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Simon Yesus, dari Kirene itu ya. tapi Simon dari Kirene. Ya. Tapi motifnya Quran menggunakan tafsir Quran menggunakan bahwa wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subiyalahum, tidaklah mereka membunuhnya dan tidaklah mereka menyalibnya, itu beda dengan pahamnya gnostik. Karena kalau orang gnostik itu kan pandangannya gini, firman itu tidak benar-benar jadi manusia, makanya gnostik purba itulah yang dilawan oleh Yohanes. Siapakah antikristus itu? Yaitu mereka yang menyangkal Kristus telah datang sebagai manusia dalam daging. Bahwa Kristus telah menjadi daging itu asas iman kita, makanya firman telah menjadi manusia. Jadi yang menyangkal Kristus telah datang sebagai daging, itu roh antikristus. Dalam bahasa Aramnya, bahasa yang dipakai Kristus itu adalah anahu mesih kadagala. Dialah roh atau dialah sang antikristus. Dialah antikristus, Mesih kadagala. Nah, kata Mesih kadagala itu menjadi bahasa Arab al-masihud dajjal. Nah, tapi penolakannya para dajjal awal ini apa? Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin ada silsilahnya, tidak mungkin dilahirkan. Dia datang saja ya kemudian pergi saja. Makanya ada lagunya, kau datang dan pergi. Tidak ada kaitannya, itu hanya intermezzo. Ya, itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba hadir gitu loh. Pokoknya Yesus itu tidak historis. Makanya mana mungkin bayangan bisa disalib. Nah itu. Nah, motif tafsir Quran lain. Bahwa masa Rasul Tuhan kok mati dibunuh.
Masa nggak dibela sama Tuhan? Kira-kira seperti itu. Jadi motivasinya Quran justru membela Isa Al-Masih. Karena tidak mungkin kalau seorang rasul kok tidak di apa namanya bela sama Tuhan. Maka sebetulnya para penafsir itu sebetulnya tidak menerima teologi salib. Tidak menerima bahwa Kristus itu harus via dulurusa untuk menyelamatkan itu. Jadi para penafsir itu lebih menekankan konteks pembelaan menurut alam pikiran Islam. Dalam alam pikiran Islam, Nabi tidak boleh kalah. Nabi tidak boleh dibunuh. Nabi tidak boleh salib. Itu tafsir ya. Quran sendiri tidak menyatakan ada Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus, itu tidak ada. Makanya ini persoalan penafsiran dalam eksegese Islam sendiri. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Mambang. Sebelum kita kasih kesempatan kepada yang raise hand, nanti No Prianto ya. Saya sampaikan dulu yang sudah di chat, nanti No Prianto yang sudah raise hand. Ya, bagaimana pandangan atau pendapat Pak Bambang dengan hamba Tuhan yang menyamakan Isa Al-Masih yang di Al-Quran dengan Yesus yang ada di Alkitab untuk tujuan penginjilan? Ya, itu kasuistis saya kira ya. Karena begini, kalau itu kan dalam Islam sendiri juga ada kan seperti itu, misalnya Wali Songo ya, itu menafsirkan kalimah usada dalam sastra Hindu menjadi kalimah syahadat. Jadi pemanfaatan agama lain dari sudut pandang kepentingan dakwah. Pemanfaatan agama Hindu untuk kepentingan dakwah Islam. Kalau motivasinya pemanfaatan, saya kira kok Kristen itu rasanya apa ya, kurang pede sehingga harus menyamakan dengan agama lain. Kalau saya enggak seperti itu pikiran saya. Mau mirip atau tidak, yang penting kalau menurut saya bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab itu ada tokoh-tokoh sejarah. Jadi jangan hanya sekedar karena kita memaafkan supaya bisa diterima. Ya, kalau menurut saya faktor penolakannya itu apa? Kalau penolakannya karena Yesus itu tidak disalib, begitu kita mengidentifikkan Isa, malah berita nggak sampai itu. Ya betul, kami menerima Nabi Isa, tapi Nabi Isa kan nggak disalib. Nah itu. Tapi begitu kita justru dari awal menegaskan perbedaan kita, kalau saya menggunakan bahasa yang lebih jenaka ya, saya bilang, orang tanya ke saya, Yesus disalib apa tidak Pak? Udahlah, minum kopi dulu, gitu aja dipersoalkan, dia bilang. Loh kok Bapak mengatakan enggak, semua itu bisa santai-santai, orang nggak usah, kita cepat tua kalau kita gampang gampang terlalu serius, kita sersan aja, saya bilang. Jadi disalib apa enggak apa? Setelah minum kopi, baru saya ajak jalan-jalan di museum kafe itu. Membaca ini, apa itu? Flavius Josephus, Pak. Siapa itu? Ahli sejarah abad pertama. Agamanya apa? Yahudi. Ya, ini orang Yahudi percaya Yesus disalib, Bu. Jadi Yesus nggak disalib itu kan urusan agamamu, bukan urusan agama saya. Iman Kristen jelas mengatakan Yesus disalib, dan tanpa membaca Injil pun Yesus disalib, itu fakta sejarah. Talmud Traktat Sanhedrin 43a. Kemudian Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Maraben Serapion. Ini ahli-ahli sejarah yang sejaman yang mengatakan Yesus disalib. Bahwa Yesus nggak disalib gara-gara ma qataluhu wa ma solabuhu walakin subelahum, itu maaf, itu bukan urusan saya, itu urusanmu. Gitu loh. Jadi dengan saya ngomong begitu sebetulnya ya mungkin menyentak orang, ya, menghentakkan pemikiran orang. Lalu dia tanya, loh Pak, menurut Injil, menurut Quran, saya bilang tadi kalau tanpa membaca Injil pun Yesus disalib. Lalu dia bilang, tapi kalau menurut Quran itu kan kitabmu, bukan kitab saya. Saya tidak mau membaca itu karena urusannya jadi panjang. Nanti kalau saya nafsir nggak cocok dengan tafsiran umum, nanti penodaan agama. Ya toh? Jadi saya memang tidak mau masuk ke situ, urusanmu sendiri. Yesus nggak disalib itu kan urusan tafsir kamu. Sejarah mengatakan Yesus disalib, tanpa membaca Injil pun Yesus disalib. Nah, lalu dia salah paham lagi. Kalau gitu Bapak tidak percaya dengan Injil. Loh, kan kamu salah lagi.
Kalau hanya mengatakan fakta Yesus disalib, tidak usah baca Injil, teksnya sudah jelas kok, itu sejarah. Tapi kalau kamu tanya, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya ada di Injil. Jadi kalau Injil saya baca itu konteksnya untuk apa Yesus disalib. Tapi kalau benarkah Yesus disalib, itu 1000 kali, 1.000.000 kali benar loh, faktanya seperti itu kok. Jadi jangan mau kita diusili dengan mengusili orang lain. Makanya tadi ada yang nanya tentang Isa mengetahui hari kiamat, itu mengusili orang lain, itu tafsirnya orang, ngapain kita cari-cari pembenaran dari kitabnya orang. Itu saya tidak mau yang seperti itu, tapi juga saya tidak mau kalau iman saya diusili orang lain. Soal Iska atau Ismail yang dikorbankan itu kan urusanmu, bukan urusan orang Yahudi, bukan urusan orang Kristen. Soal Yesus disalib atau tidak, itu urusan Islam, bukan urusan sejarah. Oh gitu ya Pak, iya. Jadi Bapak enggak mau baca Quran, enggak mau, itu bukan kitab saya kok. Kitab saya Injil, ya saya Injil cukup, enggak usah baca Quran. Itu kalau sikap saya begitu. Dan sikap saya yang justru dari awal menunjukkan perbedaan itu, justru teman-teman Muslim lebih respect ke saya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Silahkan yang resen tadi, Noprianto dulu. Noprianto, silakan. Dari Bekasi. Ya, baik. Salam. Ya, salam. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya tanya seperti ini. Ini kan kita tahu Isa Al-Masih itu kan kalimatnya Allah. Dan kemudian yang saya tanya, kira-kira kan maksudnya agama Islam sendiri memahami Isa Al-Masih itu kan kalamnya Allah. Jadi yang saya mau tanya, kira-kira saudara kita yang Muslim ini, mereka memaknai kalimatnya Allah Isa Al-Masih itu seperti apa? Karena kan mereka memaknai kalimatnya Allah kan nujul jadi buku. Kalau kita kan jadi Isa Al-Masih. Yang saya mau tanya, kira-kira mereka memaknai kalimat yang Allah diberikan kepada Maryam itu kira-kira seperti apa? Ya kalau dalam Islam ya, Isa tidak pernah disebut kalam Allah, tidak. Isa ada kalimatullah. Kalau Quran disebut kalam Allah. Begitu juga di dalam kitab suci kita, dalam Alkitab bahasa Arab, ketika merujuk Yesus itu selalu kalimatullah, bukan kalamullah. Kalau kalamullah itu firman dalam pengertian kitab suci. Jadi misalnya Alkitabul Muqaddas kalamullah misalnya. Alkitab adalah firman Allah. Jadi di situ digunakan kata kalam. Kalam itu artinya tulisan-tulisan, verbal sebetulnya. Tapi kalau kalimah itu dalam Kristen itu terjemahan dari logos atau memra. Logos itu artinya ya Yohanes 1:1. Enarki inhu logos. Diterjemahkan dalam bahasa Arab fil badi'il kanal kalimah. Kehu logos in prostonteon. Wal kalimatu kana indallah ketios hu logos. Wa kana kalimatullah. Nah, itu pemahaman Kristen. Kalau pemahaman Islam, kalimatullah bagi Isa itu artinya kalam takwiniyah, kalam penciptaan. Jadi Isa itu diciptakan dengan kata kun, fayakun, jadilah, maka jadi. Itu dalam pandangan Islam. Jadi saya kalau di dalam dialog-dialog lintas agama, saya tidak mau peduli dengan tafsiran Islam. Saya selalu mengutip tafsir-tafsir Kristen dalam bahasa Arab, menurut catatan bapak-bapak gereja yang menggunakan bahasa Arab, misalnya Abu Ritah Al-Tikriti, atau misalnya John Damaskus, ya, Timotius Al-Awal, itu kan para teolog yang Timotius Al-Awal, Abu Ritah Al-Tikriti itu kan teolog-teolog Kristen yang berbahasa Arab sebelum munculnya ilmu kalam Islam. Saya selalu sampaikan itu. Jadi ketika teman-teman Muslim, biasanya yang polemik-polemik itu, mendesakkan pemahamannya, Isa itu diciptakan oleh kata kun. Yang ngomong diciptakan kan Anda. Sejarah gereja sebelum munculnya Islam sudah ditegaskan kok, bahwa Isa itu, Yesus itu adalah mauludu ghairil makhluk. Dia dilahirkan tapi tidak diciptakan. Dilahirkan karena apa? Isa disebut anak Allah, Yesus disebut anak Allah itu dalam makna apa? Dalam makna bahwa Yesus itu, melalui Yesus itu firman menjadi manusia. Artinya Allah menyatakan diri lewat firman-Nya.
firman-Nya yang menjadi daging. Ya, maka disebut kalimatullah al-mutajassad, firman yang menjadi daging. Dan dalam pengakuan iman gereja kuno Nikea Konstantinopel itu kan nazzala minas sama'i wa tajassada min rohil kudus wa min Maryam al-adra. Maryam al-adra. Jadi yang nuzul, yang turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi manusia oleh anak darah Maria. Itulah maknanya firman menjadi daging. Jadi apa artinya anak Allah? Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Maka kalau dikatakan Bung Karno melahirkan ide Pancasila, bukan ide harus punya ibu. Karena lahir dari bapak itu kan kata kiasan. Tidak mungkin kalau fisik itu lahir dari bapak, mesti lahir dari ibu kan. Nah itu artinya saya jelaskan begitu. Kemudian bahwa Islam memiliki tafsir sendiri, saya tidak peduli, itu bukan urusan saya. Saya mencoba dalam pelayanan saya, sebisa mungkin saya tidak mau urusan dengan agama lain, kecuali kalau dia salah paham, dan pahamnya salah tentang Kristen, baru saya jawab. Kalau enggak, saya enggak peduli, karena bagi saya, Alkitab itu sudah segala-galanya, saya tidak mau dibandingkan dengan kitab lain, saya tidak mau. Alkitab itu sudah paling top, luar biasa itu. Dari sudut pandang arkeologi, sejarah, kronologi, itu tidak ada tandingannya, sehingga ada lawan, kata orang Ambon. Jadi saya tidak mau dibanding-bandingkan dengan kitab lain. Dan saya tidak perlu orang lain setuju atau tidak setuju, itu bukan urusan saya. Saya hanya berdoa supaya Roh Kudus menjamah mereka dan mereka paham. Itu saja. Ya, Terima kasih Pak. Pak Bambang. Nanti yang berikutnya yang sudah resen adalah Pak atau Saudara Andrian, kemudian nanti Pak Martin. Tapi ada satu pertanyaan yang sederhana Pak, yang tadi sudah lewat. Apakah orang Islam yang sholat itu melestarikan cara sholat Kristen Syria? Ya kan itu sebetulnya ya, bukan hanya Syria, semua gereja. Ya gereja Koptik, Syria, Maronit, semua seperti itu. Cuman ya tidak sepenuhnya sama, karena gini ya, misalnya posisi sujud itu kalau dalam Kristen, itu pada saat perjamuan kudus. Jadi ketika inilah tubuh dan darah Kristus itu, baru kemudian kita sujud. Sujud itu kemudian diungkapkan dalam pujian. Amin, 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 bil mautika ya Robi, nubasir, wabil kiamatikal muqaddasa, wa su'udika ila samawat, nutarib. Itu dengan salibmu ya Kristus, seperti itu kira-kira. Itu sujud. Nah, tapi kalau di Islam sujud itu kan sesuatu yang sifatnya sembahyang harian. Kalau di Kristen sembahyang harian itu kalau misalnya pas hari kemenangan Kristus kita tidak sujud. Karena kita tetap berdiri karena kemenangan Kristus. Jadi Kristen lebih variatif dalam hal-hal seperti itu. Yahudi juga seperti itu kan. Orang Yahudi itu kalau berdoa kan ya Baruk ata Adonai Elohenu melek ulam Elohe Abraham Elohe Yisak Elohe Yakub. Kadang-kadang kan begini. Begini-begini itu penekanan ya. Itulah yang kemudian jadi rukuk dari Yahudi, Kristen, Timur, kemudian Islam. Seperti itu kira-kira. Oke. Tapi jam-jam sembahyang itu benar-benar melestarikan jam-jam sembahyang Kristen Ortodok. Oh. Karena itu dari misalnya subuh, itu adalah namanya sholat sa'atil awal atau sholat bakir. Itu memperingati kebangkitan Kristus. Kemudian sholat jam ketiga itu memperingati turunnya Roh Kudus pada saat pencurahan Roh Kudus. Karena Petrus dituduh mabuk anggur. Tapi kemudian Kisah Rasul pasal 2:15, mereka tidak sedang mabuk anggur karena hari baru pukul 9 pagi. Teks bahasa aslinya jam ketiga. Lalu tengah hari itu namanya sohorayim dalam bahasa Ibrani, menjadi duhur tengah hari. Kemudian nanti namanya sembahyang minkah, itu sembahyang petang. Itu disebut sholat jam jadi 11. Nah, kemudian sholat ghurub ya, itu adalah menjelang saat matahari terbenam, karena waktu itu jasad Kristus harus diturunkan. Karena tidak boleh ada
jasad yang tergantung pada saat masuk hari Sabat. Jadi itu semua penderitaan Kristus dan kemenangannya dari antara orang mati. Kemudian sembahyang yang berikutnya setelah sholat gurub itu jadi sholat maghrib, bahasa Ibrani tefila ma'arif, menjadi bahasa Arab sholat gurub untuk Kristen Syria, sholat maghrib untuk Islam. Lalu sembahyang waktu tidur, sholat naum di Islam namanya sholat isya, itu untuk memperingati apa? Terbaringnya tubuh Kristus di kubur, karena itu supaya kita menyalibkan kehendak jahat kita seperti Kristus telah dikuburkan pada saat itu. Kemudian tengah malam, itu yang disebut sholat nisful lail, sholat tengah malam, itu yang di Islam dinamakan sholat tahajud. Jadi kira-kira terjemahan untuk apa? Kita sembahyang tengah malam, karena anak manusia akan datang seperti pencuri, makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi 7 itu, kalau di Islam 5 itu sunnah, 5 itu wajib, 2 itu sunnah. Tapi kalau Kristen tidak ada sunnah, tidak ada wajib, itu hanya disiplin rohani. Jadi kalau kita tidak persis sholat 7 kali tetap bisa masuk surga. Karena itu bukan itu proses bagaimana kita memelihara keselamatan dalam takut dan gentar. Tapi bukan untuk mencari pahala agar kita diselamatkan. Itu saya kira, Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk penanya berikutnya yang sudah raise hand, silakan kepada Bapak atau Saudara Andrian. Baru nanti Pak Martin atau Saudara Martin. Silakan. Pak Andrian masih gabung? Iya Pak, masih Pak. Oh silakan, langsung. Ya baik, saya punya 2 pertanyaan Pak kepada pembawa narasumber. Yang pertama, dalam pembawa materi penyampaian materi tadi pertama mengatakan bahwa yang lebih dahulu itu agama Kristen daripada agama Islam. Jadi saya mau bertanya, apakah betul tanggapan itu atau berikan contoh bahwa memang yang dulu ada itu agama Kristen baru Islam pada tahun abad keempat baru abad ke-7. Jadi ceritanya jadi yang saya tangkap bahwa berarti Alkitab itu ada terlebih dahulu baru ada Al-Qur'an. Terus pertanyaan saya yang kedua Pak, di sini saya pernah membaca buku bahwa mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang Yesus Kristus, tapi banyak Al-Quran itu, kalau Al-Quran cetakan baru itu sulit banget menemukan tulisan yang mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam Al-Quran. Jadi yang saya ingin pertanyakan, apakah betul bahwa di dalam Al-Quran itu menulis lebih banyak menuliskan nama Yesus daripada nama Muhammad SAW, nama Muhammad di dalam Al-Quran sendiri? Bisa diberikan penjelasan, Pak? Terima kasih. Ya, memang benar kalau nama Yesus lebih banyak disebut dalam Quran. Nama Yesus itu kalau nggak salah lebih dari 90 kali. Nah, Muhammad ya beberapa kali. Salah satunya misalnya Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyidau alal kufar misalnya. Kalau dalam Quran lebih banyak disebut Isa Al-Masih, memang itu betul. Kemudian kalau Alkitab lebih dulu dari Quran ya jelas lah, itu kan dilihat dari sejarahnya kan pasti itu, karena Nabi Muhammad itu baru lahir tahun 571, meninggal tahun 632. Sementara kekristenan ya Kristus itu kan disalibkan dan naik ke surga itu kira-kira tahun 33 Masehi. Perjanjian Baru awal ditulis kira-kira tahun 49 sampai terakhir Perjanjian Baru itu ditulis kira-kira tahun 90 Masehi, itu paling akhir, karena di antara para rasul yang menulis paling akhir ya hidupnya yang lebih lama yaitu Rasul Yohanes. Setelah dia menulis kitab Wahyu, Injil dan 3 suratnya itu harus terjadi tahun 90 sebelum Masehi, karena Yohanes meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Jadi itu jelas, maka tentu lebih dulu Kristen daripada Islam. Saya kira itu ya. Ya, makasih Pak. Silakan Pak Martin atau
Saudara Martin, ini Pak Martin dosen ya? Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk STT Kairos yang sudah memberikan kesempatan untuk kita lebih mendalami lagi. Pertanyaan saya untuk Bapak Dr. Bambang Suseno adalah, saya sangat setuju dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita tidak bisa membandingkan antara Alkitab kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri menganggap bahwa Isa Al-Masih itu hanya sebagai nabi. Sedangkan kita menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sangat jauh berbeda. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada saudara kita kebenaran bahwa Tuhan itu memiliki nama, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat. Nah ini Pak, mungkin ada dari Bapak Dr. Bambang bisa menjelaskan Pak, supaya ini kita bisa menyampaikan kebenaran yang sejati Pak, pada hakikatnya bahwa Tuhan itu memang satu dan Tuhan itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, selamat pagi. Ya, langsung dijawab ya. Langsung Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sepakat bahwa memang tidak bisa dibandingkan. Pertama, bukan sekedar karena Isanya berbeda dengan Yesus, tidak sekedar itu. Tapi memang cara pandang terhadap kitab suci sendiri beda. Nah, sumber salah paham itu apabila orang memahami kitab suci orang lain dari perspektifnya dia. Nah, contoh itu yang harus dihindari. Jadi misalnya, kenapa saya mengatakan Quran bukan sebanding dengan Alkitab? Karena Quran itu kan kitab yang muncul dari satu zaman, satu nabi yang dipercaya sebagai penerima wahyu, satu bahasa, satu sistem kalender, ya. Itu semua berasal dari abad ke-7. Sementara dalam Alkitab itu ditulis mulai dari zaman Musa, kira-kira kalau menurut kalender dini itu tahun 1400-an sebelum Masehi, sampai akhir perjanjian baru, misalnya kitab Wahyu, Yohanes, Injil Yohanes, surat-surat Yohanes itu ke tahun 90 Masehi. Jadi kurun waktunya itu lebih dari 1400 atau 1500-an tahun. Nah, otomatis dalam rentang waktu yang panjang itu otomatis kan cara pandang kita terhadap kitab itu kan berbeda. Misalnya, orang mempertentangkan kenapa di dalam satu teks itu dikatakan seperti ini, dalam teks Alkitab yang lain seperti ini. Jadi teks itu tahun berapa munculnya? Kalau di Quran kan tidak terlalu serius itu, karena memang semuanya berasal dari Muhammad. Zamannya Muhammad kan. Tapi misalnya contohnya ya, dalam teks tertentu ya, misalnya perayaan Paskah, itu bulan Nisan. Kata Nisan itu belum ada di zaman Musa. Kenapa belum ada? Karena memang kalendernya terjadi perubahan kalender itu kan setelah orang-orang Israel pulang dari pembuangan Babel, maka teks-teks yang muncul setelah pembuangan Babel itu mulai mengenal bulan pertama, bulan Nisan. Kalau Anda melihat di dalam kitab Taurat ya bulan-bulannya beda. Yang pertama Etanim, Bul, Abib misalnya. Bulan ke-8 itu Zif, pada pulang dari pembuangan Babel, bulan ke-8 itu Ab misalnya. Lah ini kan tidak terjadi pada Islam. Dari Islam itu sejak semula ya sama, karena memang dari satu zaman itu. Sama jauh-jauh seperti itu. Nah, makanya tidak sebanding. Kedua, pemahaman teologis tentang wahyu sendiri. Islam kan menganggap wahyu itu kan turun dari langit. Didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Lah mana ada ajaran seperti ini di Kristen dan di Yahudi? Tidak pernah kita mendapatkan Musa ditemui malaikat Jibril di sebuah gua lalu didiktekan ucapkanlah Bereshit bara Elohim lalu dihafalkan, nggak ada. Makanya daripada salah paham dan pahamnya salah, sebaiknya tidak usah dibandingkan. Ya. Terus yang kedua tentang nama Tuhan. Sebetulnya nama Tuhan dalam pengertian nama Tuhan yang kekal. Itu yang dalam kitab suci Perjanjian Lama disebut Yod Ve Vav Ve, YHWH, Yod He Vav He, yang
tidak dibaca, tetapi maknanya bisa ditelusuri. Misalnya dalam Wahyu Yohanes pasal 1:8, dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah makna nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Jadi intinya apa? Kekekalan Tuhan. Nama di atas segala nama. Sang nama itulah YHWH tadi. Sekalipun dalam praktek orang Yahudi termasuk para murid Yesus tidak pernah melafalkan jadi Yahweh atau jadi Yehova, tidak, itu kan bacaan kira-kira. Mereka membacanya dengan misalnya Adonai, misalnya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itulah nama Tuhan. Nah, nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, kalau nama Yesus itu kan nama Sang Firman yang menjadi manusia. Nama Yesus itu bukan nama Allah, bukan. Itu nama Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya disebutkan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 25. Tapi sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu anaknya laki-laki. Dan Tuhan kan tidak berjenis kelamin. Allah disebut Bapa kan tidak berarti dia laki-laki. Tuhan itu beyond gender. Makanya Yesus itu nama inkarnasi firman ke dunia. Ya, saya kira itu. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ya dijelaskan. Tunggal itu tidak berarti Allah itu tiga. Kenapa manusia harus memerlukan Yesus Kristus? Ya, karena manusia tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatannya, tapi dia membutuhkan pertolongan. Ya itu yang disampaikan. Nah setelah itu kan orang bisa salah paham. Tapi kenapa kok Yesus disebut anak Allah, padahal Tuhan itu tidak berani? Kita jelaskan satu-satu. Jadi bagi saya itu semakin banyak orang salah paham, saya malah seneng. Karena apa? Itu kesempatan nggak diajak ngomong, dia ngajak ngomong duluan kok. Jangan marah kalau ada orang salah paham. Salah paham tuh diajak minum kopi, ya, terus kemudian dijelaskan duduk berlama-lama. Jangan kita model instan, pokoknya hari ini harus, nggak bisa. Itu karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kita hanya jadi alat, kita bukan penentunya. Demikian saya kira. Ya Pak, terima kasih Pak Bambang. Masih banyak pertanyaan, tapi saya mau tanya Pak Bambang sampai jam berapa bisa Pak? Masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan? Memang saya seleksi sampai jam 11:30. 11. Oke. Ini sekarang sudah jam 11:20 ya. 10 menit lagi. Ini satu pertanyaan yang diajukan oleh Christian. Ya, apa hubungan langsung antara teks-teks gnostik apokrif dengan penulisan Al-Quran? Hubungan langsung tidak ada. Karena yang menjadi tema-tema yang muncul dalam Quran itu bukan hanya gnostik. Jadi misalnya teks gnostik itu ada kemiripannya dengan tafsir. Misalnya Basilides tentang Simon Kirene dengan tafsiran Islam, tafsiran Quran tentang Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Yesus. Tetapi ada teks-teks lain itu bukan teks gnostik. Misalnya Injil Tufuliah itu bukan teks gnostik. Jadi tidak semua apokrif itu gnostik. Ada kisah-kisah yang cenderung melebih-lebihkan. Tapi itu bukan gnostik. Gnostik itu misalnya jelas Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, ya, kemudian Injil Nikodemus, Injil Yudas itu jelas gnostik. Dan pada tahun 1945 itu ditemukan di mana itu, di Nag Hammadi. Sekarang perpustakaan kita tentang gnostik sudah sangat lengkap. Itu disimpan di Museum Koptik Kairo sekarang. Itu saya kira. Baik Pak, mungkin terakhir ini karena tinggal 5 menit lagi. Shalom Pak Bambang, ini dari Antoni ya. Katakan begini, saya pernah mendengar ada pemahaman yang menyatakan bahwa setiap buku termasuk Alkitab yang di dalamnya ada bertuliskan sebutan Allah
akan ditarik atau dimusnahkan karena akan datang terbitan terbaru yang akan menggantikan sebutan Allah menjadi sebutan Yahweh. Cerita hoax itu enggak benar itu. Enggak benar itu. Nggak benar, Pak? Enggak benar itu, hoax itu. Oke. Baik. Oh, kita kasih kesempatan terakhir, mungkin ada yang ngerasain, karena pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak kaitannya, misalnya, kenapa Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu bukan di sini tempatnya ya. Iya, betul. Dan juga, apakah benar Musa yang menerima kitab Taurat? Jadi kita nggak bahas di sini. Ada satu lagi yang resen, silakan. Langsung, ini kesempatan terakhir. Ya, saya Pak. Oke. Saya mau tanya Pak. Izin, saya tidak pakai kamera. Kalau kita memang tadi membicarakan soal sejarah, soal nama tadi Isa segala macam. Tapi kalau saya melayani di komunitas ini, ya di underground, itu tidak malah perkataan nama Isa dapat dimengerti dan berbuah, maksudnya mereka mengerti dan mereka bertemu dengan Tuhan. Jadi saya kira gak usah diperdebatkan masalah nama, asal dia memang diubah Tuhan. Karena nama kita, kalau memang penting kita belajar sejarah untuk mencari akar dari sejarah. Tapi karena kita di pelayanan di underground, tapi orang itu diubahkan dan malah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk sebagai awal mungkin iya, tapi untuk nanti kemudian harus diperkenalkan nama Yesus. Terima kasih. Iya, saya setuju. Makanya kan saya tadi bilang itu kasuistis. Tidak semua dipukul rata. Kalau di underground begitu saya sepakat dan saya dukung itu. Cuman yang menjadi masalah itu adalah ketika Isa dan Yesus itu ditarik ke ranah perdebatan medsos, itu yang saya maksud. Jadi akhirnya terus kita ini tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, malah kita berdebat. Perdebatan yang ironisnya itu bukan kepakaran kita kadang-kadang. Jadi mulai kapan kita ini bergerak, sementara itu aja terus dipersoalkan, gitu. Makanya dulu saya diundang oleh sinode Gereja Isa Al-Masih. Lagi rame-ramenya kata Isa dipersoalkan. Secara etimologis itu tidak menjadi masalah, apapun tidak menjadi masalah. Kenapa kita Yakob menjadi Jem nggak dipersoalkan? Itu jauh sekali Yakob dengan James. Epistle of James itu kan jauh sekali dari mana Yakob menjadi bahasa Inggris James. Kalau bahasa Perancisnya lumayan Jack, bahasa Jawa Joko nggak ada hubungannya dengan Yakob itu kan. Jadi kadang-kadang itu yang saya maksud tadi. Makanya tidak usah dipersoalkan. Ya kita bergerak saja yang menjadi tugas kita. Bahwa orang misalnya untuk kalangan orang Madura. Makanya dulu saya waktu Alkitab bahasa Madura itu diterbitkan, menggunakan kata Yesus yang saya protes termasuk saya. Ini kalau disebut kata Yesus itu orang Madura tidak mau ada yang baca itu. Tapi kalau dengan kata Isa itu pasti mereka lebih menyambut karena itu kan seperti korespondensi bunyi tadi loh, seperti Yakub menjadi James dan itu dalam bahasa-bahasa apapun terjadi seperti itu. Itu yang saya sayangkan itu ketika ini ditarik ke ranah perdebatan, kita kemudian tidak ada buahnya apa-apa karena kita sibuk berdebat sesama Kristen. Itu yang saya maksud. Jadi dengan tadi saya sajikan tentang, coba bandingkan. Kata Yesus dipakai Mormon. Lebih penting bagaimana kalau kita melayani Tuhan dalam Alkitab Carita 104 yang menyebut Isa Al-Masih dalam Alkitab bahasa Madura, dalam bahasa Madura dibandingkan dengan misalnya Yesusnya Saksi Yehova atau Yesusnya Mormon. Ya tentu Isa lebih penting daripada Yesusnya Mormon. Jadi ini bukan sekedar persoalan bahasa, tapi juga soalan bagaimana kita menampilkan secara kontekstual dari nama-nama itu. Bahwa saya kemudian melakukan pelayanan karena saya tidak di underground, saya kan memang tampil di depan umum. Saya memberi kuliah di sekolah-sekolah Islam dan perjumpaan saya sehari-hari memang dengan kaum intelektual. Nah, tentu konteksnya berbeda dengan teman-teman yang melayani dengan misalnya
Carita 104 itu loh. Kita saling mendoakan, enggak usah saling mempertentangkan masalah ini. Itu saya kira. Terima kasih Pak Bambang. Sebelum memberikan statement closing-nya dari Pak Bambang nanti, mungkin ada satu lagi atau lebih baik jangan bertanya tapi memberikan tanggapan atau penanggap. Karena saya lihat di sini orang akademisi juga cukup banyak ya. Silakan, ada 2 menit, 3 menit. Saya, Pak. Silakan. Oke. Oh, Pak Terima Idaman. kasih, moderator. Ya. Baik, selamat siang. Khusus tentang kepada Pak Bambang, saya sangat bersyukur karena lebih kurang 17 tahun yang lalu saya mengikuti ceramah Bapak di Kin Asih Bogor. Oh iya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Pak Bambang hingga saat ini sehat, walaupun sekarang agak lebih ganteng dari yang 17 tahun yang lalu. Baik Pak, jadi ada 2 pertanyaan saya. Kalau nanti tidak terkait dengan tema, mohon maaf. Pertama, titik singgung antara kekristenan dengan Islam adalah ada di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu, Isa itu adalah putra Maryam. Yang kalau kita artikan berarti ibu Yesus itu adalah Maria. Nah, ketika Yesus ada di dalam kandungan Maria, berarti penguasa di surga sedang kosong. Sama itu ketika Yesus itu disalibkan, mati, dan dikuburkan, penguasa di surga itu sedang kosong dalam arti fisikal. Ini beberapa pertanyaan yang sulit kami jawab ketika saya misalnya sebagai sekuler yang banyak memimpin beberapa perusahaan dan memberikan pemahaman kepada karyawan saya tentang hal ini. Itu yang pertama, mohon pencerahannya. Kedua, sekali lagi mungkin ini tidak bersinggungan, tetapi ini sangat meresahkan bagi saya secara pribadi. Apa tanggapan Bapak tentang viralnya statement-statement pendeta Syaiful Ibrahim yang saat ini ingin berdebat tentang 300 ayat di dalam Al-Quran yang harus dibuang. Dan itu sangat meresahkan kita karena mungkin beliau yang mengatakan demikian, tapi bukan perwakilan seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih Pak. Cukup Ya, Pak. terima kasih. Masih sabar Jadi- Pak Bambang menjawab. Silakan Pak. Jadi yang pertama begini, jadi kalau bicara tentang Allah itu kan tentu bukan bicara fisik. Makanya kan Alkitab mengatakan Allah itu roh. Roh itu artinya Allah itu kan tidak kasat mata. Jadi ketika teman-teman Muslim biasanya mempersoalkan itu, dia salah alamat kalau dikatakan. Waktu Yesus disalib di surga, apa kosong? Loh, yang jelas yang disalib itu wujud kemanusiaannya. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, sementara yang disebut firman, firman pada diri Allah itu bukan fisik. Jadi saya memberikan contoh ini kan, pertanyaan-pertanyaan semacam ini memang sering dihadapi ya. Bukan hanya orang saksi Yehova, tapi Islam juga. Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, Markus tentu bukan Yohanes karena ini fisik. Tapi kalau pikiran kita bersama dengan kita, yaitu satu. Atau roh kita bersama dengan kita, itu adalah satu. Bahkan ketika pikiran kita ini sudah disiarkan dalam bentuk video, lalu didengar oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, apakah pikiran kita akan habis atau kosong? Kan tidak. Karena sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu itu tidak pernah kosong. Kalau Allah sekarang ada di sini, tidak mungkin Allah tidak ada di sana. Karena Allah itu mengatasi segala sesuatu. Nah itu jawabannya. Jadi bagaimana apakah di surga tidak kosong? Di mana pernah Allah itu pernah kosong di tempat dan tidak ada tempat lain? Kalau manusia bisa, aku di sini, engkau di sana. Kan manusia bisa karena terikat di ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan, kita bikin KKR ini di STT misalnya Kataros ini sudah lebih daripada 2-3 orang berkumpul. Tapi kok mujizat belum terjadi misalnya. Terus kita cross check Tuhan sekarang ada di mana? Maaf anakku, saya ada di Los Angeles.
Saya terlalu sibuk di sini, tidak sempat melawat Indonesia. Masa begitu? Ya Tuhan itu kan bicara tentang metafisika, sesuatu yang di luar fisik. Dan yang kedua tentang fenomena yang akhir-akhir ini kan PGI sudah memberikan statement. Jadi artinya ya itu tidak mewakili gereja-gereja di Indonesia. Ya, saya pikir ya selama perlakuan terhadap minoritas itu terus-menerus seperti ini, saya kira fenomena semacam ini akan selalu muncul. Itu saya kira ya. Jadi pemerintah dalam hal ini mesti melihat dari sudut pandang lintas agama yang berkeadilan. Jangan Yahya Waloni yang begitu kasar mulutnya, bertahun-tahun itu selalu menghina kekristenan. Hanya dihukum 4 bulan. Sementara ada orang Kristen baru yang ya saya kira tetap sama-sama salahnya, tapi kadar kesalahannya kan tidak berulang-ulang seperti si Waloni yang sudah bertahun-tahun itu. Dan bahasanya pun lebih kasar daripada yang Kristen baru itu. Kok bisa dituntut 10 bulan? Nah, saya membaca satu buku, judulnya Bible Membawa Petaka. Buku ini sudah muncul sekitar tahun 2007, yang mengatakan Alkitab itu penuh dengan ayat-ayat kekerasan, Alkitab itu penuh dengan genosida, Alkitab penuh dengan pornografi. Ini kok bisa Alkitab ayat-ayat ini ada dalam Alkitab? Lalu saya bilang, hakmu apa mencampuri urusan orang lain? Ya toh? Tapi begitu urusanmu dicampuri orang lain, murka luar biasa ini loh. Maka ciptakanlah keadilan, akan tidak muncul fenomena-fenomena seperti ini. Kan seperti itu. Jadi satu, kita tidak boleh saling mengintervensi agama orang lain. Ya, begitu marahnya orang ketika mendengar orang lain mencampuri misalnya ayat-ayat Quran. Tapi dengan entengnya orang mengatakan, Paulus pencipta agama Kristen. Kekristenan bukan ciptaan Yesus, tapi itu ajaran Paulus lah. Memang Paulus itu siapa? Paulus itu salah satu rasul utama dalam perjanjian baru. Jangan kamu mencampuri Paulus, supaya kamu tidak diejek dengan cara yang sama gitu loh. Saya melihatnya di tengah-tengah, saya berimbang. Saya sepakat bahwa banyak kesalahan yang dilakukan oleh para polemikus, baik itu Islam maupun Kristen, tapi saya selalu mengatakan, supaya ini tidak terjadi lagi, mari pemerintah harus adil. Masa masih ada orang beribadah aja dipersulit? Ini di negara hukum ini, negara Pancasila, semua punya hak yang sama. Nah, sementara yang pakai toa-toa di masjid itu tanpa izin. Alasannya dakwah. Apalagi kalau di tempat saya ini, kebanyakan orang Tionghoa katanya orang-orang kafir harus dikasih tahu. Lah kafir menurut siapa? Ini loh cara-cara beragama yang seperti ini yang membuat negara ini gaduh. Ya pesan saya ke Kristenan, kita tidak usah membalas dengan cara yang sama. Tetapi nyatakanlah keadilan ketika terjadi kasus-kasus semacam ini. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jelas ya Pak Idaman ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya, cukup jelas Pak. Kita terbatas, tiba saatnya untuk statement closing dari Pak Bambang. Iya, terima kasih. Saya ingin membacakan satu ayat singkat dalam Alkitab. Dan ini saya kira menjadi rujukan kita bersama di dalam kita melayani Tuhan, ya. Yaitu dari Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9. Jadi diceritakan bahwa ketika ada seorang yang bukan kalangan murid Yesus mengusir setan demi nama Yesus, Yohanes protes. Ia bukan pengikut kita, laranglah dia. Tapi apa kata Yesus? Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ya kan? Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi yang pertama, janganlah kita membatasi Yesus. Sebagaimana Yesus sendiri tidak mau dibatasi. Bukan hanya karena dia pengikut kita. Artinya tidak secara sakramental menjadi anggota gereja. Tapi dia percaya dengan Yesus. Bahkan mengusir setan atas nama Yesus. Jangan cegah dia. Bagaimana mungkin orang yang mengusir setan atas nama Yesus sekaligus menghujat Yesus? Kalau dia menghujat Yesus, apa yang dia lakukan tidak terjadi. Mungkin saja dalam pemahaman tentang Kristus ada kesalahan. Tapi itu tugas kita sebagai pewarta-pewarta Injil untuk menyatakan kebenaran ajaran di tengah-tengah mereka. Kedua, ketika Yesus mengatakan barang siapa tidak melawan kita, ada di pihak kita. Artinya mari kita perbanyak pertemanan dengan siapapun juga, termasuk yang berbeda. Ya, dan semuanya itu akan muncul dari buahnya. Maka Yesus mengatakan, siapa saja yang memberi kamu secangkir air oleh karena kamu pengikut Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Siapa saja, termasuk yang pemahamannya tentang Kristus belum lurus, itu dihargai sama Kristus. 1000 teman itu selalu kurang. 1 musuh itu terlalu banyak. Nah, semoga firman Tuhan ini menerangi pelayanan kita. Kita bersaksi tanpa melukai, ya, aman secara hukum, benar secara teologis, ramah secara budaya. Terima kasih.